Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wildanur Aini. Nah, di sini kita masuk ke bab Cisco CCNA part 2. Nah, di sini kita masuk ke bab 1 yaitu Spanning Tree Protocol atau STP. Perhatikan pada gambar di sini terdapat dua switch dan dua PC. Untuk PC A itu 172.168.1 dan untuk PC B yaitu 172.168.1.2. Untuk switch 1 itu terhubungnya menggunakan interface FA0/1. Begitupun dengan switch 2 itu juga terhubung menggunakan interface FA0/1. Nah, teman-teman, misalkan si kabel utama ini putus, maka PC A dan PC B itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi kali ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangannya juga aktif, maka akan terjadi yang namanya looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PC A ke PC B, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast ROM. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switchnya ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. STP nantinya akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Di sini kita akan membuat topologi dengan 3 switch. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatik. Dari switch 0 ke switch 1. Kemudian switch 1 ke switch 3. Dan switch 2 ke switch 3. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang option preference. Nah, kemudian di sini kita bisa hilangkan centang yang di show link likes supaya tampilannya lebih bersih ya teman-teman. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping ya teman-teman, maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu port yang akan diblokir. Nah, kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan partnya dulu. Nah, misal ada 3 switch ini ya. Ada switch AA, ada switch BB, dan ada juga switch CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, kalau B itu 11, kalau C itu 12, dan kalau D itu 13. Nah, kalau spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya. Nah, cara mencarinya kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada namanya priority. Secara default, semua switch itu prioritinya sama, yaitu 32768. Karena prioritinya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil.
Di sini misalkan untuk switch AA itu MAC address-nya itu 1010, untuk switch BB itu 1111, dan untuk switch CC itu 1212. Nah, maka MAC address terkecil itu berada di switch AA, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA, dia adalah root bridge-nya. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala, yang disebut dengan designated port. Selanjutnya pada non-root bridge dan root port, switch selain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Di sini misal pada switch BB, root portnya adalah ini FA0/1. Sedangkan yang di switch CC juga yang FA0/1. Nah, root port itu port tercepat menuju ke root bridge ya teman-teman. Nah, di sini masih ada sisanya ya teman-teman, yaitu FA0/2 dan FA0/2. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, di sini kita bisa bandingkan MAC address mana yang paling kecil. Untuk switch BB itu MAC address-nya 1111, dan untuk switch CC itu 1212. Maka untuk MAC address yang terkecil itu adalah switch BB dengan MAC address 1111, sehingga switch BB yang akan menang. Maka port ini dinamakan sebagai designated port, sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Kita buka switch satunya, lalu kita pergi ke menu CLI, lalu kita bisa enter, lalu kita masuk ke privilege mode. Kemudian kita bisa ketikkan perintah show interface. Line 1. Bentar. Nah, di sini kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan di sini di address is itu angka di belakangnya itu adalah MAC address dari si switch 1. Kita bisa copy, kemudian kita bisa tuliskan. Jika sudah, kita bisa lihat juga MAC address di switch 2 dan switch 3. Caranya sama seperti yang di switch 1 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada tabelnya. Nah, di sini kita bisa fokuskan pada dua angka pertama ya teman-teman. Nah, ketiga switch ini itu menggunakan angka yang sama, yaitu 00. Sehingga kita bisa lihat di angka ketiganya pada switch 1. Angka ketiganya yaitu 6. Untuk switch 2, angka ketiganya itu 0. Dan untuk switch C3 itu angka ketiganya itu 6. Cara bilangan heksadesimal 0
itu yang terkecil. Sehingga yang menang itu adalah suite 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa beri note nih pada suite 3 bahwa dia itu yang menjadi root bridge ya teman-teman. Kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu port dari root bridge ini pasti keduanya akan menyala. Nah, ini yang dinamakan designated port. Nah, berarti suite 1 dan suite 2 ini adalah non-root bridge-nya ya teman-teman. Nah, non-root bridge-nya ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk suite 1 interface yang tercepat menuju root bridge adalah yang FA0/2. Nah, kalau suite 2 interface yang tercepat menuju ke root bridge yaitu yang FA0/2, sehingga kita bisa beri nama juga root port. Kita bandingkan lagi nih untuk MAC address-nya siapa yang terkecil. Nah, di sini itu ada 0 dan ini juga ada 6. Sehingga secara hexadesimal itu 0 lebih kecil dari 6, sehingga yang menang itu suite 2 ya teman-teman. Kita bisa beri note di designated port. Di FA0/1 di suite kedua adalah port yang akan diblokir. Kita bisa beri nama alternate port. Jadi ini root bridge-nya. Lalu ini kedua portnya dinamakan designated port. Nah, ini root port tercepat menuju ke root bridge. Yang ini menang yang namanya designated port, yang kalah akan menjadi port yang diblokir atau alternate port. Selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Kita bisa pergi ke option. Ini yang preference. Di sini kita bisa checklist yang show link. Untuk yang port diblokir itu yang port ini atau alternate port. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cost. Nah, cost itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari cost atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan note dulu. Nah, jadi cost itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang 10 MB sama dengan 100, yang 100 MB sama dengan 19, dan yang 1 GB itu sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini cost-nya itu 100 MB. Saya akan tambahkan note dulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu cost-nya 100 MB itu kita bisa dengan lihat di suite 1. Kemudian kita masuk ke privilege mode dan masuk ke global.
Kemudian kita bisa ketikkan perintah do show spanning strip 3, lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di cos ini. Nah, ini adalah 19. Nah, kita coba lihat catatan. Di sini untuk yang 19 itu adalah 100 MB. Jadi benar ya teman-teman. Nah, jadi benar ya teman-teman, kalau cos dari masing-masing jalur ini adalah 100 MB. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita itu akan memanipulasi yang bagian cos-nya. Nah, kita akan konfigurasi di switch 1. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu speed dan datanya. Nah, di sini kan ada yang 10 MB, ada yang 100 MB, dan ada juga yang auto. Di sini saya akan pilih yang 10 saja. Nah, terus kita ketikkan lagi yang ini ya teman-teman, yang do show spanning tree. Nah, jadi benar ya, yang di fetch 0/1 itu sudah berubah menjadi 100. Berarti untuk yang 100 dia pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi bagaimana cara manipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya kita bisa masuk ke switch 2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan spanning strip 3 VLAN 1 priority. Datanya. Nah, jadi untuk priority-nya itu angkanya bebas ya teman-teman, selama range-nya itu 0 sampai 614. Nah, kita coba ketik ngasal saja. Misal kan di sini saya tulis 1847. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita copy saja perintahnya. Enter. Nah, jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Ini kan priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, sekarang kita coba percepat saja. Karena port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 1. Namun saya akan kembalikan saja seperti semula. Nah, ini sudah kembali menjadi alternate port ya teman-teman. Nah, terus saya juga akan bahas tentang VLAN spanning 3 atau kita bisa singkat dengan PVCTP. Jadi ini tuh adalah informasi penting dari spanning tree setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa buka switch 2-nya.
Nah, di sini saya akan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Kita ketik saja. Kemudian kita ketikkan doso spanning strip 3. Enter. Nah, di sini tuh ada informasi tentang VLAN 1. Kemudian kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface FA0/1 dan juga FA0/2. Untuk konfigurasi terangnya, kita samakan saja karena kan untuk portnya juga sama ya teman-teman. Kita bisa klik switch 2 lagi. Ini kita bisa ketikkan int rank interface rank FA0/1 sampai 2, enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang, enter. Nah, teman-teman, ketika switch ini tadi sudah saya terangkan semua. Kemudian kita bisa ketikkan doso spanning strip 3, enter. Nah, di sini ada informasi VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Lalu teman-teman bisa klik spasi saja. Nah, di sini ada informasi tentang VLAN 3-nya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Dan di sini untuk tulisannya saya akan singkirkan saja. Lalu saya akan menambahkan untuk di switch 1 itu 2 PC. Nah, untuk switch 3 juga saya akan menambahkan 2 PC. Nah, jika PC-nya sudah ditambahkan, di sini saya akan menambahkan arena untuk PC 1, 2, 3, dan 4. Kemudian akan saya beri node untuk PC 1. Kemudian saya akan menambahkan VLAN 2 di switch 2. Nah, saya akan membuat misalkan dari VLAN 1 ingin saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalkan dari PC 3 ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2 ke switch 1. Kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia langsung lewat sini ya teman-teman. Berarti kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena switch 2 itu diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar menjadi root bridge. Nah, teman-teman bisa ketikkan spanning VLAN 2 priority itu 231 1231, enter. Kemudian di sini kita bisa tuliskan perintah yang seperti tadi. Kemudian prioritinya saya akan menggunakan yang 24, yang ini. Kita bisa enter. Kemudian saya akan mengeceknya dengan perintah
do so spanning 3. Bentar. Nah, di sini tuh ada tulisan this bridge is the root. Maksudnya di sini itu adalah root bridge-nya ya teman-teman. Berarti untuk switch 2-nya ini kedua portnya adalah designated port. Karena kedua port ini juga sudah menyala. Kemudian di sini kita bisa sambungkan dengan menggunakan kabel otomatik. Nah, jika sudah, di sini saya akan memasang IP pada masing-masing PC. Kemudian saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Ini successful ya teman-teman. Kita bisa buka simulation. Kita bisa coba jalankan. Maka dari PC 2 akan ke switch 1. Kita akan coba jalankan lagi. Maka switch 1 akan pergi ke switch 3. Lalu dari switch 3 akan mengirim ke PC 4. Dari PC 4 akan ke switch 3. Dan switch 3 akan ke switch 1. Lalu switch 1 akan kembali lagi ke PC 2. Di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu membuat STD 2 switch. Nah, di sini kita bisa tambahkan 2 switch dan 2 PC. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel otomatik. Kemudian kita akan menekan kedua switch ini. Kita bisa terangkan dulu di switch 0. Sebelumnya bisa teman-teman lihat dulu untuk interface-nya. Di sini untuk switch 0 dan switch 1 yaitu sama-sama menggunakan interface FA01 dan FA01. Kita langsung saja konfigurasikan. Kemudian kita ketikkan interface rank FA0/1 sampai 2. Kita enter. Lalu kemudian switch port mode terang. Enter. Kita lakukan juga untuk yang di switch satunya. Nah, ini kedua switch-nya sudah saya terangkan. Nah, di sini terdapat 2 interface. Yang ini itu interface utama dan yang ini tuh interface cadangan. Kemudian kita akan mencari root bridge-nya. Kita bisa buka switch 0-nya. Lalu kita bisa exit. Kita bisa ketikkan do so interface VLAN 1. Nah, di sini terdapat MAC address-nya dari
dari si switch 0-nya ya teman-teman. Kita bisa copy. Kemudian kita akan lihat juga MAC address di switch 1. Kemudian jika sudah, kita bisa bandingkan untuk kedua MAC address dari switch-nya. Untuk switch 0 itu MAC address-nya awalannya 00. Dan untuk di switch 1 juga awalannya 00. Maka kita bisa lihat di angka ketiganya. Itu angka ketiganya adalah angka ketiganya di sini untuk switch 0 itu angka ketiganya adalah 0, dan di switch 1 juga angka ketiganya 0. Nah, jadi MAC address yang terkecil adalah MAC address dari si switch 0. Nah, switch dengan MAC address terkecil kita bisa namakan dengan root bridge. Nah, root bridge itu kedua portnya pasti akan menyala ya teman-teman. Kita bisa namakan dengan designated port. Nah, di switch 1 untuk mencari port mana yang diblokir itu melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecilnya itu kan yang 0/1. Berarti yang 0/1 itu yang menang. Lalu tinggal yang FA 0/2. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir. Lalu kita akan namakan dengan alternate port. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu cara memanipulasi spanning 3-nya. Lalu untuk di switch 1-nya akan saya jadikan root bridge. Kita bisa buka switch-nya, lalu kita bisa ketikkan spanning 3 VLAN 1 . Nah, di sini kedua portnya sudah melayai ya teman-teman, yang menandakan si switch 1 ini sudah yang switch 0 ini sudah menjadi root bridge. Kemudian saya akan mengubah untuk yang 0/1 menjadi alternate root-nya. Di sini kita bisa buka untuk switch 0. Kemudian kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1, enter. Lalu kita bisa ketikkan speed, ini berarti speednya diganti menjadi 10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah do show spanning trick. Nah, di sini untuk cost dari FA 0/1 itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Misalkan tadi speednya itu 10 MB, maka untuk cost-nya itu 100. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya port keduanya diblokir, sekarang yang diblokir itu adalah yang port 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada yang warna oranye ini teman-teman. Ada juga yang warna hijau seperti ini. Nah, agar yang warna oranye itu menjadi warna hijau, kita ada tahapannya. Saya akan menambahkan note-nya dulu. Untuk tahapan yang pertama itu ada listening. Jadi listening itu cara menentukannya ketika
apakah SDP itu looping atau tidak? Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya itu, kita bisa klik yang ini ya teman-teman. Lalu tahapan kedua yaitu learning. Ini juga sama memerlukan waktu 15 detik. Tahapan yang terakhir yaitu forwarding. Kita bisa melihatnya dengan cara kita bisa hapus dulu untuk port yang mengarah ke PC 1 misalnya. Kemudian kita bisa sambungkan lagi dari switch 1 ke PC 1. Di sini kan masih oranye ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dia terhubung menggunakan FA0/3. Ini untuk FA/3-nya itu masih learning. Tuh, SH spanning. Nah, itu masih learning. Nah, di sini dia sudah hijau. Di sini kita bisa cek lagi. Maka di sini untuk FA0/3-nya itu sudah FBD atau forwarding.